Ada sebuah pulau kecil di lepas pantai India tempat paus biru berenang dekat pantai. Teh terbaik di dunia disajikan setiap hari, dan tarian kuno bergema di dalam hutan suci. Inilah Sri Lanka, sebuah dunia mini penuh misteri. Bergabunglah bersama kami di penjelajahan elang saat kami mengungkap 15 fakta luar biasa tentang pulau yang unik ini. 15. Sri Lanka, dunia mini di Samudra Hindia. Terletak hanya 50 km dari ujung selatan India, Sri Lanka sering digambarkan sebagai pulau berbentuk tetesan air mata. Namun apa yang ditawarkannya tidak kurang dari dunia yang dipadatkan. Meskipun ukurannya sederhana, setara dengan negara bagian West Virginia di Australia, Sri Lanka menghadirkan ragam lanskap yang menakjubkan. Dari hutan hujan zamrud dan dataran tinggi berselimut kabut hingga pantai keemasan dan padang kering yang luas. Sistem monsun ganda yang langka di pulau ini menciptakan iklim kontras di berbagai wilayah, memungkinkan pelancong merasakan kehijauan subur dan sabana gersang dalam satu perjalanan. Dengan populasi yang melebihi 23 juta jiwa, negara ini menjadi rumah bagi mosaik etnis yang dinamis, termasuk umat Buddha Sinhala, Tamil, dan Muslim keturunan India. Kekayaan budaya ini tercermin tidak hanya dalam festival keagamaan dan bahasa resminya, Sinhala dan Tamil, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Bahasa Inggris banyak digunakan, terutama di pusat kota dan kawasan wisata, menjadikan komunikasi lebih mudah. Pengunjung sering terkesan oleh keramahan alami penduduk pulau ini, yang tercermin dalam senyuman hangat dan semangat menyambut yang melampaui kata-kata. 14. Tarian Candi. Ritual gerakan yang sakral. Salah satu ekspresi warisan budaya Sri Lanka yang paling memikat dapat ditemukan dalam tarian tradisional Candi. Berasal dari era kerajaan Kandy, antara abad ke-16 dan ke-19, pertunjukan seremonial ini dulunya diperuntukkan secara eksklusif bagi istana kerajaan dan ritual keagamaan. Saat ini, tarian ini tetap menjadi bentuk seni yang dihormati, ditampilkan dalam pertunjukan budaya dan festival kuil di seluruh negeri. Tarian ini dikenal karena gerakannya yang dramatis dan akrobatik. Penari pria melompat, berputar, dan menghentakkan kaki mengikuti irama, mengenakan rok bertingkat merah putih, pelindung dada logam, dan perhiasan perak yang rumit. Penari wanita bergerak dengan anggun, sari sutra, dan hiasan kepala mewah mereka mengingatkan pada dewa-dewi kuno. Detak jantung dari pertunjukan ini terletak pada irama mendalam dan memikat dari drum tradisional Getabera yang membimbing para penari melalui rangkaian kekuatan dan keanggunan. Lebih dari sekadar tontonan, tarian Candi mewakili berabad-abad pengabdian spiritual dan kesinambungan budaya. 13. Perempuan Sri Lanka, keseimbangan antara tradisi dan pemberdayaan. Perempuan Sri Lanka sering dikagumi karena keanggunan alami yang dibentuk oleh iklim tropis pulau dan latar budaya yang kaya. Penampilan mereka, kulit kecoklatan, mata ekspresif, dan rambut gelap yang terurai, dilengkapi dengan kemampuan unik untuk menavigasi antara tradisi kuno dan tuntutan kehidupan modern. Baik saat membuat pola kolam rumit di ambang kuil maupun mengemudi tuk-tuk dengan percaya diri di jalanan sibuk, mereka mencerminkan kemampuan beradaptasi dan ketangguhan. Secara tradisional, perempuan memegang peran sentral dalam keluarga dan komunitas, terutama dalam rumah tangga Buddha dan Hindu. Namun dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak yang memasuki sektor profesional, kewirausahaan, dan kehidupan politik, menegaskan kemandirian sambil mempertahankan nilai-nilai keluarga yang kuat. Meskipun hubungan lintas budaya dengan orang asing tidak jarang, hubungan ini sering terjadi dalam konteks ikatan keluarga yang dalam dan adat sosial yang dapat memerlukan kesabaran, ketulusan, dan rasa hormat untuk dijalani. Dinamika ini menyoroti perpaduan nilai-nilai abadi dan aspirasi kontemporer yang mendefinisikan perempuan Sri Lanka masa kini. Ke-12. Pernikahan di Sri Lanka. Perayaan cinta selama seminggu. Di Sri Lanka, pernikahan lebih dari sekadar penyatuan dua individu. Mereka adalah upacara budaya yang rumit dan dapat berlangsung selama beberapa hari. Baik komunitas Sinhala maupun Tamil memegang teguh tradisi yang menjadikan pernikahan sebagai perayaan meriah berhari-hari, seringkali berlangsung hingga seminggu penuh.
Setiap tahap dari perayaan ini mengandung makna simbolis, dari persiapan mas kawin hingga ritual pemurnian dan pemberkatan yang rumit. Pengantin perempuan menjadi tokoh sentral sepanjang acara, seringkali berganti hingga 6 sari berbeda, masing-masing mewakili tahap unik dari perjalanan. Musik tradisional, persembahan ritual, dan kehadiran keluarga besar menciptakan suasana penuh pesta dan penghormatan. Perayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai ritus peralihan, tetapi juga sebagai penegasan kembali warisan budaya dan kesatuan komunitas. Bagi mereka yang belum akrab dengan budaya Sri Lanka, menghadiri pernikahan seperti ini memberikan pandangan hidup yang jelas ke dalam dunia, di mana cinta, tradisi, dan keluarga berpadu dengan indah. 11. Dua ibu kota Sri Lanka, tradisi bertemu modernitas. Secara unik, Sri Lanka memiliki dua ibu kota, masing-masing melayani fungsi yang berbeda dalam pemerintahan dan identitas negara. Sri Jayawardhanapura Kota, yang sering disebut hanya sebagai kota, adalah ibu kota administratif resmi. Kota yang tenang dan hijau ini dipenuhi gedung pemerintahan, situs bersejarah, dan kuil Buddha, menawarkan suasana yang lebih kontemplatif dan tradisional. Sebaliknya, Colombo, ibu kota komersial negara ini, berdenyut dengan energi modern. Ini adalah kota terbesar di Sri Lanka dan pusat perdagangan, kuliner, dan budaya yang sibuk. Di sini, bangunan era kolonial berdiri berdampingan dengan gedung pencakar langit dan kios makanan pinggir jalan ramai di samping hotel mewah. Promenade pesisir Galloway's Green menawarkan potret kehidupan sehari-hari. Keluarga menerbangkan layang-layang, pedagang menjajakan makanan ringan, dan anak muda berkumpul di tepi laut. Bersama-sama, kedua kota ini mencerminkan keseimbangan dinamis antara warisan kuno Sri Lanka dan semangatnya yang berpandangan ke depan. 10. Keajaiban alam dan petualangan impian. Sri Lanka menawarkan kekayaan keajaiban alam dan petualangan sekali seumur hidup, semuanya dapat dijangkau dalam satu destinasi. Di sepanjang pantai selatan, pasir keemasan pantai Mirisa menarik pengunjung yang berharap melihat paus biru, makhluk terbesar di bumi, saat mereka melewati perairan sekitar. Lebih ke pedalaman, perjalanan kereta api terkenal dari Kandy ke Ella melintasi pegunungan berkabut, perkebunan teh zamrud, dan lembah-lembah dalam, rute yang sering dianggap sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Di kota pesisir Unawatuna, terumbu karang yang berwarna-warni menawarkan peluang snorkeling dan menyelam, sementara jembatan 9 lengkungan di Ella, mahakarya teknik yang dikelilingi hutan, menarik fotografer dan pecinta kereta api. Di Kandy, ketenangan spiritual menanti di kuil relik gigi suci, situs ziarah yang dihormati yang diyakini menyimpan sehelai gigi Sang Buddha. Baik mencari sensasi, ketenangan, atau kedalaman budaya, Sri Lanka menawarkan momen tak berujung yang layak masuk dalam daftar impian setiap pelancong. 9. Ayubowan, salam dengan hati dan jiwa. Di Sri Lanka, salam bukan sekadar formalitas sosial, mereka adalah ungkapan tulus dari niat baik dan identitas budaya. Salam tradisional, Ayubowan, berarti, semoga Anda hidup panjang, dan diucapkan dengan kedua telapak tangan, disatukan di depan dada, dan sedikit membungkukkan kepala. Gerakan kuno ini mencerminkan rasa hormat, serta hubungan spiritual, menghormati kehidupan dan martabat orang yang disapa. Lebih dari sekadar kata, Ayubowan melambangkan keramahan, kerendahan hati, dan keterhubungan antar manusia. Baik bertemu teman, orang asing, maupun tamu, gerakan ini melampaui bahasa dan menawarkan gambaran tentang nilai-nilai yang mengakar dalam pulau ini. Mengikuti tradisi ini bukan hanya cara untuk terhubung dengan warga lokal. Ini adalah undangan untuk merasakan jiwa budaya Sri Lanka secara langsung. Kedelapan, paradoks teh dan kopi. Terkenal di seluruh dunia karena teh Ceylonnya, Sri Lanka sering diasosiasikan dengan perkebunan hijau bergelombang dan tradisi minum teh sore. Wilayah seperti Nuwara Eliya dan Ella menjadi rumah bagi beberapa perkebunan teh paling terkenal di dunia, di mana minuman ini masih dipetik dan diolah dengan tangan sebelum diseduh menjadi cangkir yang kaya rasa dan dinikmati dengan susu atau gula. Namun, dalam perubahan budaya yang mengejutkan, kopi diam-diam mulai populer, terutama di pusat kota seperti Colombo. Di sini,
kafe butik menyajikan espresso, cold brew, dan latte artisan kepada kalangan profesional muda dan kreatif yang terus bertambah. Kebangkitan ini sangat menarik mengingat akar sejarah Sri Lanka dalam budidaya kopi pada abad ke-19, saat pulau ini hampir menjadi produsen kopi global utama, hingga penyakit daun yang menghancurkan mengubah nasibnya dan melahirkan industri teh. Kini, kedua minuman ini hidup berdampingan, mencerminkan selera masyarakat yang terus berkembang dan warisan kolonial yang berlapis-lapis. 7. Pagi yang sakral, Jalan Dharma para biksu. Setiap pagi saat fajar, para biksu Buddha berjubah kunyit dengan tenang melintasi desa dan kota, mengikuti ritual kuno yang dikenal sebagai putaran derma. Dalam praktik spiritual yang mendalam ini, umat awam memberikan makanan kepada para biksu yang menerimanya dengan kerendahan hati yang tenang. Tindakan ini tidak dianggap sebagai amal melainkan sebagai pertukaran timbal balik. Pemberi memperoleh pahala spiritual, sementara biksu mempertahankan tubuhnya untuk melanjutkan hidup dalam perenungan dan ajaran. Para biksu di Sri Lanka biasanya hanya mengonsumsi apa yang mereka terima selama jalan pagi ini dan berpantang makan sepanjang sisa hari. Hidup mereka diatur oleh kesederhanaan dan disiplin, termasuk larangan memasak, memiliki barang, bahkan kontak fisik, terutama dengan wanita, untuk menjaga kemurnian spiritual. Di luar tugas keagamaan, banyak biksu juga memegang pengaruh dalam ranah sosial dan politik, memberikan bimbingan, mediasi, dan kepemimpinan dalam komunitas. Perpaduan antara kehidupan monastik dan keterlibatan sosial ini mencerminkan peran abadi agama Buddha dalam struktur bangsa. 6. Suku Veda, penjaga hutan purba. Jauh di dalam hutan Sri Lanka tinggal suku Veda, kelompok adat yang diyakini telah menghuni pulau ini selama lebih dari 18.000 tahun. Sebagai penduduk asli pulau ini, suku Veda telah lama mempertahankan gaya hidup yang berakar pada alam, mengandalkan berburu, meramu, dan praktik spiritual yang erat kaitannya dengan tanah. Mereka berkomunikasi tidak hanya melalui bahasa, tetapi juga dengan siulan dan menirukan suara burung serta hewan, kemampuan yang diasah selama beberapa generasi. Sistem kepercayaan tradisional Veda bersifat animistik, berpusat pada roh hutan dan pemujaan leluhur. Namun dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi dan perambahan telah mengancam cara hidup mereka. Akses ke lahan semakin terbatas, dan generasi muda semakin mengadopsi bahasa serta gaya hidup arus utama, sehingga identitas budaya mereka terancam. Kini, hanya beberapa komunitas yang masih mempertahankan praktik tradisional, menjadikannya semakin mendesak untuk mendokumentasikan dan menghormati warisan mereka sebelum terlupakan. Bagi mereka yang ingin memahami akar terdalam Sri Lanka, kunjungan ke tanah suku Veda menawarkan perjumpaan langka dan mengharukan dengan masa lalu purba pulau ini. Kelima, keanekaragaman hayati dan keajaiban alam yang belum pernah Anda dengar. Keanekaragaman hayati Sri Lanka tidak hanya kaya, tetapi penuh dengan kejutan. Di daerah rawa dan sungai yang mengalir lambat, terdapat ikan luar biasa yang dikenal dengan nama climbing perch, yang melawan alam dengan bertahan hidup di luar air dalam waktu lama. Lebih mengejutkan lagi, spesies kecil namun tangguh ini dikabarkan dapat memanjat batang pohon, menggunakan siripnya untuk mendorong diri ke atas mencari habitat perairan baru. Masuk ke pedalaman, Anda mungkin bertemu dengan kadal bertanduk, reptil yang tampak seperti dari zaman prasejarah dengan penutup leher berbentuk duri dan tubuh bersisik yang menyerupai dinosaurus mini. Makhluk ini asli dari hutan-hutan pulau ini dan jarang terlihat di luar lingkungan alami mereka. Sepanjang pantai, alam dan spiritualitas bertemu dalam sebuah struktur unik, sebuah kuil Hindu yang sepenuhnya terbuat dari kerang laut dan batu permata yang berkilauan. Disinari sinar matahari, kuil ini berkilau seperti sesuatu yang diangkat dari mitos, menggabungkan seni, pengabdian, dan harta karun laut. 4. Etika perjalanan adat budaya yang harus dihormati. Memahami adat istiadat lokal sangat penting bagi setiap pelancong, dan di Sri Lanka, rasa hormat memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu norma budaya yang paling penting melibatkan interaksi dengan ikon-ikon agama, terutama gambar Buddha. Dianggap tidak sopan untuk berpose dengan punggung menghadap patung, meskipun secara tidak sengaja.
Di kuil dan ruang suci, pengunjung harus mengenakan pakaian sopan yang menutupi bahu dan lutut, dan selalu melepas sepatu sebelum masuk. Pelancong juga harus menyadari Hari Poya, hari libur Buddha bulanan yang dirayakan pada bulan purnama. Pada hari-hari ini, penjualan alkohol dilarang, bahkan di hotel dan restoran yang melayani turis, dan banyak bisnis tutup atau mengurangi operasinya. Selain itu, Undang-Undang Kepemilikan Tanah membatasi investasi asing, mengharuskan adanya kemitraan bisnis lokal atau pernikahan dengan warga negara Sri Lanka untuk memperoleh properti. Meskipun ada pembatasan ini, pengunjung seringkali merasa disambut dengan sangat hangat oleh warga lokal, dengan banyak yang mengundang untuk berbagi teh atau percakapan di rumah mereka. Ketiga festival yang membuat pulau ini bersinar. Kalender budaya Sri Lanka dipenuhi dengan festival berwarna-warni yang mencerminkan tradisi yang telah mengakar dan warisan yang beragam. Pada bulan April, Tahun Baru Sinhala dan Tamil menandai hari libur nasional paling menggembirakan di pulau ini. Dirayakan dengan permainan tradisional, petasan, makanan manis yang dimasak di rumah, dan ritual simbolis. Acara ini merupakan perpaduan antara adat kuno dan kebersamaan keluarga yang dirayakan di seluruh negeri tanpa memandang etnis atau agama. Salah satu festival yang paling memukau secara visual berlangsung selama Esala pada bulan Juli atau Agustus, ketika Esala Prahera di Kandy memukau ribuan penonton. Prosesi megah ini menampilkan gajah-gajah yang dihias rumit, penari kandian, pemain api, dan drummer, semuanya bergerak melalui jalan-jalan kota dalam parade malam yang spektakuler. Di jantung festival ini adalah relik gigi suci Buddha yang dibawa dalam peti emas di atas gajah utama. Festival ini adalah peristiwa spiritual sekaligus tontonan memukau dari seni seremonial Sri Lanka. Kedua perjalanan melalui harta karun kuliner Sri Lanka. Masakan Sri Lanka adalah petualangan indera yang dibentuk oleh berabad-abad pertukaran budaya dan bahan-bahan lokal yang ditanam di pulau ini. Hidangan seringkali berpusat pada nasi, disertai dengan berbagai kari yang sangat berbumbu, sayuran acar, dan sambal yang berbahan dasar kelapa. Penggunaan rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, dan cengkeh, yang banyak diantaranya berasal dari pulau ini, menciptakan hidangan yang berani, aromatik, dan sangat memuaskan. Salah satu makanan jalanan yang paling ikonik adalah kotu roti, nasi goreng yang menggoda yang terbuat dari roti pipih yang disobek, sayuran, telur, dan kadang-kadang daging. Semuanya dicincang dan digoreng di atas pemanggang panas. Hoppers, pancake berbentuk mangkuk yang terbuat dari tepung beras fermentasi dan santan, adalah favorit lain yang sering disajikan dengan sambal pedas atau telur mentah di tengahnya. Baik dinikmati di warung pinggir jalan maupun di rumah keluarga, setiap hidangan di Sri Lanka menceritakan kisah rasa, sejarah, dan keramahan. 1. Biaya rendah, nilai tinggi, hidup di Sri Lanka. Bagi pelancong yang mencari tempat tinggal jangka panjang atau gaya hidup terjangkau di luar negeri, Sri Lanka menawarkan pilihan yang menarik. Dengan anggaran bulanan berkisar antara $500 hingga $900, banyak ekspatriat, pensiunan, dan digital nomad tertarik ke pulau ini karena keseimbangan kenyamanan, budaya, dan efisiensi biaya. Sewa bulanan untuk apartemen yang sudah terisi bisa sangat murah, terutama di luar ibu kota, sementara produk segar dan makanan lokal yang lezat juga ramah anggaran. Transportasi dapat diakses melalui tuk-tuk, bus, dan kereta api yang indah, dan layanan kesehatan dasar tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di negara barat. Kehidupan berjalan dengan santai, dan keindahan alam serta suasana sosial yang hangat menambah daya tariknya. Meskipun orang asing menghadapi pembatasan dalam kepemilikan tanah, ada jalur hukum menuju tempat tinggal melalui visa jangka panjang, pendaftaran bisnis, atau program pensiun. Bagi mereka yang mempertimbangkan perubahan gaya hidup, Sri Lanka menawarkan kombinasi langka antara biaya rendah dan kualitas hidup tinggi dalam setting yang kaya budaya. Jika fakta-fakta ini mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda melihat apa lagi yang disembunyikan Sri Lanka. Bagian mana yang paling membuat Anda takjub? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.
Dan jika Anda suka menjelajahi permata tersembunyi di dunia, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan menekan tombol lonceng agar Anda tidak pernah ketinggalan petualangan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.